Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Graciarunisi. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai vektor dalam ruang dua dimensi beserta pengoperasiannya yang dimana terdapat dalam mata kuliah aljabar linear. Nah, teman-teman, kita akan berkenalan dengan apa sih vektor dalam dua dimensi itu. Nah, vektor itu kan besaran yang memiliki besar dan arah, sedangkan vektor dalam ruang dua dimensi itu atau R2 yaitu vektor yang berada pada bidang datar yang memiliki dua arah utama, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, vektor dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya kita lihat yaitu arah angin, atau perpindahan suatu benda atau arah gerak seseorang dari titik lain ke titik lain. Nah, vektor dua dimensi itu mungkin seperti juga. Oke, kita akan membahas definisi vektor dan notasi-notasinya. Nah, secara sederhana, vektor dalam ruang dua dimensi atau R kuadrat itu biasanya adalah suatu besaran yang memiliki besar atau panjang dan juga arah. Vektor biasanya itu digambarkan sebagai sebuah panah, yang dimana pangkal panah menunjukkan titik awal dan ujung panah menunjukkan arah dari vektor tersebut. Nah, dalam penulisan notasi, biasanya vektor itu dapat disimbolkan dengan dua huruf besar, atau misalnya satu huruf yang di atasnya diberikan tanda panah, seperti vektor A kecil, terus diberikan tanda panah di atasnya. Nah, pada gambar ini kita lihat titik A dan C merupakan titik pangkal, sedangkan titik B dan D merupakan titik ujung dari vektor tersebut. Sekarang kita masuk ke vektor dalam ruang dua dimensi yang digambarkan menggunakan sistem koordinat kartesius. Nah, sistem ini terdiri dari dua sumbu yang dimana sumbu X itu mendatar dan sumbu Y itu tegak. Kita lihat pada gambar, terdapat titik P dengan koordinat 1,2 dan titik B dengan koordinat 4,3. Untuk mencari vektor dari P ke B, kita cukup mencari selisih koordinat antara titik B dan titik P. Sehingga vektor PB itu diperoleh dari B dikurangi P, yaitu 4,3 dikurangi 1,2, hasilnya menjadi 3,1. Yang artinya vektor tersebut bergerak 3 ke kanan dan 1 ke atas. Nah, sekarang kita lihat contoh vektor yang paling sederhana ini. Yang dimana biasanya dalam bidang kartesius, vektor itu dapat direpresentasikan sebagai garis dari titik asal 0,0 menuju suatu titik tertentu. Di sini kita memiliki contoh misalnya vektor A itu 2,4. Ini berarti dari titik asal vektor bergerak 2 satuan ke arah sumbu X dan 4 satuan ke arah sumbu Y. Nah, titik pangkalnya berada di 0,0, sedangkan titik ujungnya berada koordinat 2,4. Dengan demikian, arah dan panjang vektor dapat langsung kita lihat di gambar ini. Nah, selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis vektor. Jenis-jenis vektor ini diantaranya terdapat vektor nol, vektor posisi, vektor searah, vektor basis, vektor bebas, dan vektor berlawanan arah. Sebenarnya tidak ada jumlah pasti dan tetap, namun dikarenakan klarifikasi jenis vektor bisa berbeda-beda tergantung pada kriteria yang digunakan. Lanjut, kita akan mengenal sifat-sifat dari vektor. Yang pertama ada penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor merupakan gabungan dua vektor dengan menjumlahkan angka-angka yang sesuai di setiap vektor. Contohnya, 1,2 ditambah 3,4 menjadi 4,6. Kedua, ada pengurangan vektor. Nah, pengurangan vektor merupakan cara mencari selisih antara dua vektor dengan mengurangkan angka-angka yang sesuai di setiap vektor. Contohnya, 5,7 dikurangi 2,3 hasilnya menjadi 3,4. Berikutnya ada perkalian skalar dengan vektor, yang dimana mengalihkan setiap angka di dalam vektor dengan angka di luar vektor atau skalar. Contohnya 2 yang dimana tidak merupakan angka dalam vektor dikalikan dengan 3,4 sehingga dia akan menjadi 6,8. Berikut ada komutatif pada penjumlahan. Nah, komutatif pada penjumlahan ini merupakan urutan penjumlahan vektor yang tidak bermasalah atau hasilnya akan tetap sama. Misalnya, 1,2 ditambah 3,4 hasilnya akan menjadi 3,4 dan ditambah 1,2. Berikutnya ada asosiatif pada penjumlahan. Asosiatif pada penjumlahan adalah saat di mana menjumlahkan tiga vektor dengan cara mengelompokkannya tidak mengubah hasilnya. Contohnya 1,2 ditambah 3,4 itu di dalam kurung sendiri, lalu ditambah 5,6 sehingga hasilnya menjadi 1,2 ditambah 3,4 dan 5,6 di dalam kurung sendiri. Berikut ada distributif. Distributif merupakan
Sifat dari vektor yang dimana skalar yang dikalikan dengan jumlah vektor sama dengan jumlah dari skalar yang dikalikan dengan masing-masing vektor. Contohnya, 2 dikali di dalam kurung sendiri terdapat 1,2 ditambah 3,4 sama dengan 2 dikali 1,2 dikali 2 ditambah 2 dikali 3,4. Nah, jumlah skalar yang dihasilkan dengan vektor itu sama dengan skalar pertama dikalikan vektor ditambah skalar kedua dikalikan vektor. Nah, berikutnya ada identitas penjumlahan. Identitas penjumlahan merupakan penambahan vektor 0 ke vektor apapun tidak mengubah vektor tersebut. Contohnya, 1,2 ditambah 0,0 hasilnya tetap 1,2. Nah, kita akan lihat contoh soal berikut. Diberikan dua vektor dalam ruang dua dimensi, A nilainya adalah 7,8 dan B 5,6. Lakukan operasi berikut secara bertahap. Yang pertama, hitung vektor C sama dengan A ditambah B dikurangi A untuk melihat efek pengurangan dengan vektor yang sama. Kedua, kalikan vektor C dengan skalar 5 untuk mendapatkan vektor D. Ketiga, verifikasi sifat komutatif pada penjumlahan dengan menghitung B ditambah A dan bandingkan dengan A ditambah B. Keempat, hitung ekspresi gabungan skalar 3 dikali D kurang B dan jelaskan apakah hasilnya sama jika urutan pengurangan diubah menjadi B dikurang D yang melibatkan pengurangan vektor. Terakhir, gambarkan posisi semua vektor yang ada dari soal di atas A, B, C, dan D. Oke, kita akan masuk dalam perhitungan mencari vektor C dengan cara melakukan operasi A ditambah B lalu dikurangi dengan A. Langkah pertama kita akan menjumlahkan A dengan B sehingga 7,5 ditambah 8,6 hasilnya 12,14. Lalu untuk mencari nilai C itu kita melakukan 12,14 kita kurangi lagi dengan A 7,8 sehingga hasilnya ialah 5,6 sehingga hasil dari vektor C ialah 5,6. Oleh karena itu, nilai dari vektor C sama dengan B menunjukkan bahwa A tambah B dikurangi A sama dengan B. Langkah kedua, kita akan mencari vektor D dengan cara melakukan perhitungan skalar 5 dikali dengan C. Sehingga D sama dengan 5 dikali nilai C, 5 dikali 5,6, dan hasilnya ialah 25 dan 30. Sehingga hasil dari vektor D ialah 25,30. Langkah ketiga, kita akan melakukan verifikasi sifat komutatif antara nilai A ditambah B dan juga B ditambah dengan A. Kita lakukan yang pertama B ditambah 6. 5 ditambah 7 dan 6 ditambah 8 hasilnya 12,14. Lalu A ditambah B 7 ditambah 5 dan 8 ditambah 6 hasilnya 12,14 juga. Karena kedua hasilnya sama, maka penjumlahan vektor ini bersifat komutatif. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan hitung ekspresi gabungan skala 3 dikali D kurang 4, lalu membandingkan dengan B dikurangi D. Kita lakukan perhitungan pertama, D dikurangi B, yaitu 25 dikurang 5 dan 30 dikurangi 6, hasilnya 20,24. Lalu kita kalikan dengan skalar 3, hasilnya menjadi 60,72. Kita akan melakukan perhitungan balik, B dikurangi D. B dikurangi D yaitu 25, 5 dikurang 25 dan 6 dikurang 30, hasilnya min 20 dan min 24. Lalu kita kalikan lagi dengan skalar 3, hasilnya menjadi min 60 dan min 72. Karena hasilnya berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengurangan vektor ini tidak bersifat komutatif. Terakhir, kita akan melakukan penggambaran semua vektor A, B, C, dan D dari tiap titik pangkal 0,0. Kita masukkan posisi nilainya, A ialah 7,8, titik sumbu X-nya ialah 7, dan titik sumbu Y-nya ialah 8. Lalu B dan C itu 5,6, titik sumbunya 5, dan titik sumbu X-nya 5, dan titik sumbu Y-nya 6. Lalu titik D-nya ialah 25,30, titik sumbu X-nya 25, dan titik sumbu Y-nya 30. Terakhir, apa sih alasan kita untuk mempelajari vektor dua dimensi ini? Vektor dua dimensi ini merupakan konsep fundamental dalam matematika dan ilmu terapan karena mereka menyediakan cara sederhana mempresentasikan dan manipulasi besaran yang memiliki besaran dan arah. Kalau dalam teknologi dan komputer, grafika komputer dan game seperti vektor dua dimensi ini digunakan untuk rendering objek dua dimensi, animasi, dan simulasi fisika. Misalnya perpindahan karakter dalam game adalah vektor penjumlahan. Selain itu,
Vektor dua dimensi ini juga berguna dalam penggunaan ilmu komputer dan data science, di mana dalam pemrosesan sinyal dan citra, vektor digunakan untuk filtering dan transformasi seperti fast Fourier transformer (VFT) yang melibatkan vektor kompleks. Contoh sederhananya sistem rekomendasi seperti Netflix yang di mana menggunakan vektor untuk mengukur kesamaan antar item berdasarkan produk. Sekian hasil presentasi saya mengenai materi vektor dalam dua dimensi yang terdapat dalam aljabar linear. Terima kasih.